Halo teman-teman, tahu nggak sih apa itu NPWP? Mungkin dari sebagian kalian ada yang udah tahu dan juga ada yang belum tahu. Sebelumnya, kami telah melakukan survei dan wawancara kepada beberapa kalangan milenial di Iluni Banua Kalimantan Selatan Bilingual Boarding School. Mau tahu keseruannya? Yuk cek dulu nih. Kamu udah punya penghasilan sendiri? Belum. Enggak, belum. Bayar pajak tuh wajib nggak sih menurut kamu? Wajib. Wajib. Wajib dong. Menurut aku sih wajib. Kalau udah berpenghasilan sendiri. Tahu nggak sih apa itu NPWP? Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak. Tidak tahu. Kalau fungsinya sendiri sih paham, cuma untuk lebih panjangnya kurang tahu. Kamu tahu nggak sih cara dapetin NPWP? Belum tahu. Mana tuh? Enggak tahu. Enggak. Belum tahu sih. Tidak tahu juga. Kalau sudah punya NPWP, kamu tahu nggak sih hak dan kewajibannya? Gimana tuh? Enggak tahu. Enggak. Untuk hak dan kewajibannya adalah membayar pajak setiap tahunnya. Sebagai kalangan milenial, kamu merasa perlu nggak sih punya NPWP? Kayaknya enggak sih. Kan enggak tahu. Saya rasa juga itu juga perlu. Perlu sih. Perlu. Perlu sih, tapi harus ada saatnya gitu. Kayak punya usaha sendiri mungkin, atau udah penghasilannya banyak, gitu sih. Alasan perlu punya NPWP? Alasannya agar si yang punya usaha itu perusahaannya terdaftar di kantor pajak. Perlu karena memang bagus untuk membangun bangsa, membantu perekonomian bangsa. Mungkin untuk menambah pemasukan negara dengan pembayaran pajak. Karena setiap orang wajib bayar pajak, tidak harus punya NPWP. Alasan nggak perlu dong? Soalnya nggak tahu fungsinya. Kira-kira nih, kepanjangan NPWP sendiri apaan sih? Nggak tahu. Kan nggak tahu sama sekali. Tidak tahu. Kalau nggak salah nomor pendaftaran wajib pajak. Bla 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 wajib pajak. Nomor wajib pajak kan? Selain itu, kami juga telah melakukan survei melalui metode G-Form dengan total responden sebanyak 6 angkatan dari Iluni Banua. Beberapa pertanyaan kami berikan seperti, setuju nggak sih kalian membayar pajak? Apakah kalian tahu NPWP? Dan yang paling penting, sebagai milenial, apakah kalian perlu nggak sih punya NPWP? Hasil surveinya menunjukkan bahwa 100% dari mereka setuju kalau bayar pajak itu adalah wajib. 92,3% mengetahui apa itu NPWP. Namun, 42,3% masih belum mengetahui bagaimana cara mendapatkan atau membuat NPWP dan masih belum tahu apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakukan ketika mempunyai NPWP. Juga, 11,5% dari mereka merasa tidak perlu untuk memiliki NPWP sebagai kalangan milenial. Karena berbagai alasan seperti belum bekerja, belum mempunyai penghasilan. Tapi sebenarnya perlu nggak sih kita tuh punya NPWP sebagai kalangan milenial ini? Daripada bingung dan penasaran, gimana sih? Perlu nggak sih? Nah, langsung saja kita simak penjelasannya berikut ini. Bayar pajak tuh wajib nggak sih menurut kalian? Jadi teman-teman, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, menurut pengertian ini, berarti pajak itu wajib untuk orang atau badan yang termasuk dalam undang-undang. Tapi ingat, tidak serta-merta semuanya bakal dikenakan pajak. Selain itu, dengan taat membayar pajak, kita sebagai masyarakat juga turut andil dalam pembangunan negara, seperti dalam pembangunan fasilitas umum dan infrastruktur, seperti jalan,
jembatan, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Tentunya ini juga berperan untuk kesejahteraan masyarakat. Terus, bagaimana cara pemerintah menanamkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak? Secara kita sudah tahu kan kalau membayar pajak itu wajib? Nah, langkah awal yang dapat dilakukan pemerintah dalam menanamkan kesadaran pajak ini adalah dengan memperkenalkan apa itu nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan memberitahu manfaat dari memiliki NPWP kepada masyarakat, terutama generasi milenial. Sebenarnya NPWP itu apa sih? Jadi, NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Untuk mempermudah pemahaman, NPWP bisa diartikan sebagai identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Terus, kerugian tidak memiliki NPWP apa? Nah, di sini kelompok kami memberikan 3 contoh kerugian tidak memiliki NPWP. Yang pertama, akan terkena potongan pajak penghasilan yang lebih tinggi, 20% lebih tinggi untuk PPh 21 dan 100% lebih tinggi untuk PPh 22 dan PPh 23. Yang kedua, sulit untuk traveling ke luar negeri karena beberapa negara memerlukan visa agar bisa masuk ke negara tersebut dan NPWP adalah salah satu syarat pembuatan visa. Dan yang ketiga, sulit untuk mengajukan kredit perbankan dan investasi. Apa sih manfaat dari memiliki NPWP? NPWP adalah hal yang penting karena merupakan identitas utama sebagai wajib pajak negara Indonesia dan menandakan bahwa kita adalah masyarakat dan warga negara yang patuh pada ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia. Memiliki NPWP membantu kita, terutama kaum milenial, saat ingin melamar pekerjaan. Karena biasanya saat melamar suatu pekerjaan, kita diwajibkan untuk memiliki NPWP, khususnya para calon ASN. Lalu, saat kita, para milenial, ingin terjun ke dalam dunia investasi, contohnya reksadana, NPWP diperlukan untuk dilampirkan dalam dokumen pengajuan investasi. Lalu, memiliki NPWP juga membantu dalam persyaratan administrasi, seperti pembuatan dokumen untuk kredit bank, rekening dana nasabah, pembuatan surat izin perdagangan atau SIUP, dan pembuatan paspor. Memiliki NPWP juga membantu dalam mempermudah kita dalam pengurusan urusan perpajakan, seperti mengurus restitusi pajak, dan juga tarif pemotongan pajak kita menjadi lebih rendah daripada orang-orang yang tidak memiliki NPWP. Kamu tahu nggak cara ngedapetin NPWP? Jadi, setelah tahu manfaat dari memiliki NPWP, kalian para millennials tertarik nggak nih buat bikin NPWP? Nah, kalau tertarik, yuk kita bahas gimana cara untuk memperoleh NPWP. Ada 3 saluran yang bisa dipilih untuk dapat memperoleh NPWP, yaitu yang pertama, datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Yang kedua, kirim pos, yaitu dengan mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kegiatan usaha. Dan yang ketiga, daftar online, yaitu melalui laman e-registration Direktorat Jenderal Pajak dan menggugah dokumen yang disyaratkan. Oh iya, sebelum mendapatkan NPWP, tentunya ada syarat yang mesti terpenuhi dahulu teman-teman. Apa aja sih syarat-syaratnya? Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang syarat untuk mendapatkan NPWP bagi WNI atau warga negara Indonesia. Yang akan kita bahas adalah syarat bagi wajib pajak orang pribadi pegawai atau karyawan dan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yang akan membantu para millennials yang kedepannya nanti mungkin ingin menjadi ASN atau pengusaha. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, karyawan atau pegawai. Syaratnya cuma satu, yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu yang kedua,
wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau pengusaha tertentu. Syaratnya yang pertama, fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP. Yang kedua, memilih salah satu dari dokumen berikut. Dokumen pertama, surat pernyataan bermeterai dari wajib pajak yang menyatakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan dan tempat atau lokasi kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tersebut dilakukan. Atau yang kedua, keterangan tertulis atau elektronik dari penyedia jasa aplikasi online yang menyatakan bahwa wajib pajak merupakan mitra usaha penyedia jasa aplikasi online. Nah, setelah syarat-syarat di atas sudah terpenuhi, kita dapat membuat NPWP secara online maupun offline. Apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan NPWP? Jawabannya adalah tidak ada biaya saat pembuatan NPWP, alias gratis. Wah, asik banget gak sih? Manfaatnya banyak, dan pembuatannya pun tidak memerlukan biaya sama sekali. Hal ini berlaku baik bagi pembuatan NPWP yang dilakukan secara manual maupun secara online. Kantor pajak tidak mengenakan biaya atas jasa pembuatan NPWP, dan saat mengurus NPWP secara online pun, kita tidak dipungut biaya sama sekali. Kalau sudah punya NPWP, kamu tahu nggak sih hak dan kewajibannya apa? Nah, hak pemilik NPWP adalah selain sebagai identitas bagi wajib pajak, kartu NPWP diterbitkan untuk beberapa tujuan lain. Salah satunya adalah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Selain itu, keberadaan kartu ini juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam hal membayar pajak atau pengawasan administrasi perpajakan. Bukan hanya itu, kartu NPWP juga sebagai salah satu persyaratan untuk menikmati berbagai pelayanan umum, seperti pembuatan paspor, mengajukan kredit di bank, atau mengikuti lelang. Kita, sebagai wajib pajak, juga berhak mendapatkan keuntungan langsung dari kepemilikan kartu NPWP, yaitu untuk mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP, sebagai persyaratan mengikuti tender proyek pemerintah dan membayar pajak dengan tarif normal. Lalu untuk kewajibannya, kewajiban pemilik NPWP ada dua, yaitu yang pertama, wajib menyampaikan surat pemberitahuan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya mengalami beberapa perubahan, salah satu kewajiban wajib pajak adalah menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. Penyampaian SPT harus mengikuti batas waktu yang telah ditentukan. Untuk SPT masa, wajib pajak harus menyampaikan laporan paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Untuk SPT PPh wajib pajak orang pribadi, laporan harus disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Untuk SPT PPh wajib pajak badan, laporan harus disampaikan paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Denda untuk wajib pajak orang pribadi adalah senilai Rp100.000. Sementara itu, denda untuk wajib pajak badan adalah senilai Rp1.000.000. Surat pemberitahuan tersebut harus diambil sendiri oleh wajib pajak dari tempat yang telah ditentukan Ditjen Pajak. Setelah diisi dengan informasi yang benar, lengkap dan jelas, SPT harus disampaikan kembali ke Ditjen Pajak. Untuk memudahkan proses penyampaian SPT, kini kita bisa menyampaikan SPT secara online melalui aplikasi e-filing online pajak. Lalu yang kedua, wajib membayar pajak. Kewajiban selanjutnya yang melekat pada pemilik kartu NPWP adalah membayar pajak. Besar nominal pajak yang harus dibayar ditentukan berdasarkan aturan yang berlaku serta kondisi wajib pajak yang bersangkutan. Jadi kesimpulannya, kita perlu atau tidak nih memiliki NPWP? Jadi teman-teman semua, kesimpulan yang dapat kita ambil dari video singkat ini adalah memiliki NPWP itu perlu, karena dengan memiliki NPWP banyak sekali manfaat yang kita dapatkan.
Manfaat ini tentunya juga berlaku bagi para kaum milenial, khususnya millennials yang sudah memiliki pendapatan sendiri dan memenuhi batasan umur untuk memiliki NPWP. Sebagai warga negara Indonesia yang sudah memiliki penghasilan tetap dan umur yang cukup, membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Maka dari itu, yuk kita sama-sama sadar pajak dan memajukan perpajakan negara kita dengan memulainya dari hal kecil seperti memiliki NPWP. Salam millennials.